Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Maulana, mahasiswa S3 IPB GRI Bangkalan dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu tugas dari dosen pemampu media pembelajaran yang berkaitan dengan media inovatif, terkait bagaimana caranya kita itu membuat media pembelajaran supaya sekreatif mungkin dalam upaya untuk menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi tentang tentang Pancasila. Apa sih itu Pancasila dan bagaimana wujud implementasi dari sila-sila yang ada. Nah, di sini di lembaran pertama di sini ada hakikat sila Pancasila. Sebelumnya, apa itu Pancasila? Pancasila itu merupakan dasar yang dijadikan sebagai patokan dalam berbangsa dan bernegara, tentunya di negara Republik Indonesia ini. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Ya, sila itu artinya 5. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Jadi 5 dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Dan juga Pancasila ini dijadikan sebagai konstitusi tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Nah, di dalam Pancasila itu ada apa? Nah, di sini ada beberapa butir. Ada 5 butir tadi yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini, tentunya lewat media inovatif tersebut. Yang pertama di sini di kertas pertama ada ketuhanan yang berbunyi seperti ini, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana hakikat atau wujud implementasi dari nilai Pancasila yang pertama? Kita dapat mengimplementasikan nilai Pancasila yang pertama ini dengan bagaimana caranya? Dengan kita menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam aturan agama, ataupun kita menjalankan aturan-aturan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai orang muslim yang meyakini itu Tuhan Allah, maka kita ini berkaitan dengan Pancasila yang pertama itu harus sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi di sini kontekstualisasinya adalah ketuhanan. Jadi supaya bagaimana kita itu meyakini tentang bagaimana adanya Tuhan. Wujud implementasinya ya seperti saya tadi, kita tidak menyakiti sesama dan lain sebagainya karena itu merupakan ajaran agama. Itu merupakan bagian daripada wujud implementasi dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan. Tentunya dengan segala hal penafsirannya itu banyak terkait dengan Pancasila itu tersendiri, baik itu sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi saya memberikan wujud implementasinya ini secara mendasar saja, agar bagaimana? Agar kita itu dapat lebih memanage arti daripada Pancasila itu tersendiri. Yang kedua ada apa, teman-teman? Yang kedua di sini ada kemanusiaan. Oh, ternyata Pancasila itu sila yang kedua ada kemanusiaannya. Bunyinya gini: kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, wujud implementasinya bagaimana? Nah, kita dituntut untuk bagaimana kita itu bisa memanusiakan manusia. Artinya kita tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh mengintervensi oleh orang lain. Karena kenapa? Karena di dalam sila kedua ini kita dituntut untuk supaya bagaimana memiliki nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang mampu menjadikan manusia itu manusia seutuhnya. Supaya bagaimana? Supaya kita enak dalam berbangsa dan bernegara. Kan kita ini sebagai rakyat Indonesia tentunya tidak hanya satu orang, akan tetapi beribu-ribu, banyak orang, sehingga kita diberikan atau dituntut dengan nilai sila yang kedua supaya kita itu bagaimana? Supaya kita bisa memiliki nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua ini supaya tinggi nilai kemanusiaannya dan mampu menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Seperti itu wujud implementasi dari sila yang kedua. Tentunya dengan wujud implementasi yang lain itu nggak apa-apa, tapi di sini saya generalisasikan semacam itu. Nah, di sini teman-teman, di sini yang ketiga apa? Sila yang ketiga, ini persatuan. Nah, ini menariknya seperti ini, teman-teman.
Indonesia itu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia ini disebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia tidak akan pernah ada jika rakyatnya itu tidak bersatu. Jika seluruh penduduk yang ada di bumi Nusantara ini tidak bersatu, maka Indonesia ini tidak akan pernah ada. Karena Indonesia ini ada sebab adanya persatuan. Maka di sini apa? Sila yang ketiga ini bagaimana wujud implementasinya? Maka kita harus mengedepankan nilai-nilai persatuan. Kita tidak boleh membeda-bedakan, oh ini, orang hitam, orang itu, tidak. Si Pancasila yang ketiga itu mengajarkan bahwa kita itu meskipun kita beda ras, beda keturunan, beda warna kulit dan lain sebagainya, kita dituntut untuk bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya itu di dalam Pancasila ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tapi tetap satu. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini teman-teman ada kerakyatan. Di sini bisa musyawarah dan lain sebagainya. Bunyi silanya gini teman-teman, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini bagaimana wujud implementasinya? Jika kita memiliki masalah, jika kita memiliki suatu tuntutan yang tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang buruk, maka kita dituntut untuk bermusyawarah teman-teman, untuk mencari hal yang terbaik dari hal-hal yang baik lainnya. Maka di sini nilai musyawarah ini sebetulnya dituntut untuk supaya bagaimana ketika kita memiliki permasalahan yang banyak atau permasalahan apapun, kita dituntut untuk supaya menyelesaikan masalah itu dengan baik, caranya dengan bermusyawarah dan lain sebagainya. Itu Pancasila atau wujud implementasi dari sila yang keempat. Nah, sekarang teman-teman yang terakhir yaitu keadilan. Nah, menariknya di sini teman-teman, di sila yang kelima itu mencerminkan tentang nilai keadilan. Bunyi silanya gini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa konsep keadilan di sini? Ingat, adil itu tidak harus sama. Adil itu tidak semuanya harus diberi, ya. Tapi adil itu ketika semua orang itu sudah tidak menggaungkan suaranya lagi. Orang sudah tidak merasa tertindas. Orang sudah tidak merasa saya kurang ini, saya kurang itu. Kalau ada ilmuwan barat itu pernah mengatakan gini, adil itu artinya ketika semua orang-orang itu tidak lagi bersuara meminta keadilan, saya kurang ini, kurang itu. Itu yang disebut dengan adil. Artinya apa? Selaras dengan teori kesejahteraan. Ketika seluruh rakyat Indonesia ini sudah sejahtera, maka konsep adil itu tersendiri sudah mampu kita realisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan nilai-nilai keadilan ini. Kata saya tadi, adil itu tidak harus sama, tapi memberikan sesuai dengan porsi yang mereka butuhkan, karena sesuai dengan keinginan dan kemauan manusia itu tersendiri. Manusia itu teman-teman akan mendekati apa yang namanya kenyamanan dan akan menjauhi apa yang namanya kesengsaraan. Dan jika adil ini diterapkan teman-teman, maka hal tersebut akan kita capai dan keberadaan kita dalam berbangsa dan bernegara akan menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap undang-undang jika teori kesejahteraan itu dalam konsep keadilan ini diterapkan. Nah, ini merupakan butiran dan itu merupakan wujud implementasi dari sila, baik sila 1, 2, dan 3, dan 4 teman-teman, supaya kita bagaimana memiliki ilmu pengetahuan tentang kontekstualisasi dari berbagai Pancasila yang ada pada kesempatan kali ini. Tentunya yang saya terangkan ini secara spesifik ya, tidak secara luas teman-teman, yang saya gunakan melalui media inovatif semacam ini. Dan mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin apabila ada yang kurang baik atau kurang jelas dan lain sebagainya, bisa kita konsultasi ataupun bisa kita kaji ulang teman-teman. Karena
kita ini juga sama-sama belajar, pun juga pada kesempatan kali ini saya juga sama-sama belajar ingin menjadi orang yang Pancasilais. Tentunya di negara Republik Indonesia ini sangat menjunjung nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.